Astagfirullah, kenapa kamu nggak paham mas? Batin Nahla sembari merintih sakit berjalan ke kamar Ica. Meringkuk di sebelah putrinya seraya mencoba memejam dan cepat bertemu mimpi agar rasa nyeri itu hilang. Kenapa Mas Hanan seakan tidak mengerti, atau pria itu tidak paham kalau wanita itu kadang mengalami nyeri begini? Nahla mengolesi minyak kayu putih untuk mengolesi perutnya agar sedikit menghangatkan dan berharap berangsur menghilang. Hingga bertemu pagi, Nahla tertidur di kamar Ica dan mendapati waktu sudah lewat subuh. Perempuan itu beranjak, turun dari ranjang. Lebih dulu membenahi selimut Ica agar terasa nyaman. Saat Nahla kembali ke kamar, Mas Hanan masih tertidur lelap. Ada rasa niatan ingin membangunkannya karena sudah subuh. Namun, mendadak ia bingung sendiri. Membiarkan saja takut berdosa. Lantas pilihan membangun setelah Nahla mandi pun menjadi pilihannya. Mas, bangun sudah lewat subuh. Seru Nahla mengguncang bahunya pelan. Olive, bentar sayang. Celetuk Hanan begitu saja. Dek. Hati perempuan itu mencelos, Olive. Bukankah Olive nama mendiang istrinya? Apakah pria itu sadar dengan apa yang diucapkan? Atau hanya mimpi sebagai bunga tidur saja? Tiba-tiba hati Nahla bertalu nyeri. Ia tak ingin berprasangka buruk, mencoba bersabar mungkin suaminya mimpi dan terbawa sampai mengigau. Bukan mas, ini aku Nahla. Sudah subuh bangun, aku siapin ganti dan airnya ya. Kata Nahla dengan perasaan tidak nyaman dan sakit. Dia hanya berkamuflase agar terlihat baik-baik saja. Walau sebenarnya hatinya berdenyut lara. Maaf dek, iya aku bangun. Hanan tergeragap seakan terciduk tengah melakukan suatu kesalahan. Langsung melesat ke kamar mandi. Sementara Nahla sendiri, mulai menghubung-hubungkan prasangkanya waktu itu dengan sikap Hanan akhir-akhir ini dan pagi ini benar-benar menyebut namanya. Astagfirullah, kenapa kamu gini mas? Aku tidak ingin berburuk sangka terhadapmu. Tetapi sikapmu kadang membuat aku bingung, batin Nahla mulai ragu. Perempuan itu keluar dari kamar setelah menyiapkan pakaian ganti suaminya. Seperti biasa menyiapkan menu sarapan. Baru membangunkan Ica. Mengurusi semua keperluan Ica pagi ini lalu bersama-sama keluar menuju meja makan. Pagi sayang, sapa Hanan menyambut kedatangan putrinya. Pagi pak, kok cuma aku yang disapa mama enggak? Celetuk Ica membuat Hanan tersenyum. Mama juga dong, pagi ma. Sapa Hanan lalu mendekat menyambar pipi kanannya dengan senyuman lembut. Namun, hatinya yang tengah bimbang tak merespon apapun. Jangankan rona merah jambu, hatinya malah kesal atas sikapnya yang pelin-pelan dan membuat orang bingung. Pagi, jawabnya datar. Senyum tipis terpaksa Nahla hadiahkan di balik rasa entah yang pagi ini mulai mendera. Nahla makan dengan cepat, fokus pada isi piringnya. Beranjak lebih dulu mengemas ke belakang setelah selesai. Ica habisin sarapannya ya, mama berangkat dulu, hati-hati nanti sama papa. Yah, nggak bareng lagi ma, keluh Ica terlihat kecewa. Kan bareng sama papa, nanti mama ngekor mobil Ica, gimana? Gadis kecil itu merengut, membuat Nahla makin bingung saja sedang Hanan malah asyik menyuap sarapannya begitu saja. Aku mau bareng sama mama aja naik motor, ucap Ica antusias sekali. Sayang, berangkatnya sama papa, nanti siang kan setelah pulang ada mama juga di rumah. Ica kembali merengut, gadis penurut itu tak berani menyela banyak jika ayahnya sudah bertitah membuat keputusan. Sebenarnya kasihan juga sama Ica, tetapi apalah daya yang tidak begitu didengar omongannya. Mas, apa nggak papa berangkat bareng aku, daripada mau berangkat nggak semangat gitu, pinta Nahla lembut. Tidak usah, biar bareng aku saja. Ica itu sebenarnya butuh banyak waktu denganmu, apa tidak sebaiknya kamu resign saja dari sekolahan? Gajiku lebih dari cukup tanpa kamu harus bekerja. Lagi-lagi Hanan berkata yang membuatnya jelas shock. Apa pria itu tidak tahu perjuangannya hingga bisa menjadi pendidik? Walau terlihat simple, setiap hari bertugas mencerdaskan anak bangsa. Nahla tidak mungkin melepas begitu saja, toh dia masih bisa mengurusi rumah dan juga keluarga walau tetap bekerja. Tersinggung. Jelas iya, kenapa dengan mudahnya berkata seolah itu bukan perkara yang sulit untuk istrinya sendiri. Memilih diam tidak menanggapi lagi. Bagaimana dek? Tandas pria itu jelas meminta kepastian. Aku pikir-pikir dulu mas, jawab Nahla jelas tidak setuju. Hatinya makin kesal saja, tetapi ia tahan-tahan sebisanya. Nggak papa sekarang berangkat bareng papa, Ica kan nanti bisa bareng mama setelah pulang sekolah.
Mama langsung pulang ke rumah. Sini peluk sama cium dulu. Nahla melentangkan tangannya. Gadis itu berhambur dalam pelukan manjanya. Ica tak lagi merengek manja setelah ditenangkan, terbukti gadis kecil itu sangat penurut dengan ibunya. Mau berangkat bersama ayahnya tanpa drama. Dari sekolah langsung pulang ya, pesan Hanan sebelum akhirnya masuk ke mobilnya. Nahla menggiring mobil mereka di depannya. Perempuan itu mengklakson saat hendak menyalip di jalur yang berbeda. Sampai di sekolah siap menepikan sejenak masalahnya di rumah. Fokus mendidik putra-putri bangsa yang sudah mempercayakan tunas bangsa sebagai tempatnya belajar. Sedikit terhibur, bahkan sejenak lupa setelah bersibuk ria seharian. Bergelut dengan tema angka yang berjejer sudah menjadi makanan kesehariannya. Ada pertanyaan, atau ada yang belum jelas? Ucap Nahla menginterupsi murid-muridnya. Hening beberapa saat, semua nampak menatap ke depan. Ada yang mulai mikir cara mengerjakan. Kalau sudah paham kerjakan dari angka 1 sampai 5 dulu, sisanya bisa diselesaikan di rumah di buku PR. Usai mengajar sesi terakhir, Nahla belum juga berminat untuk pulang. Padahal kemarin ia sangat ingin cepat pulang, tetapi kenapa sekarang serasa jenuh dan tak betah di rumah itu kalau bukan sadar tanggung jawabnya terhadap status dan juga kasihan dengan Ica. Pulang Bu, seru Pak Agam pamit lebih dulu. Iya Pak, menyusul. Sahut Nahla mengangguk dengan senyuman. Ia memang pandai menyimpan semua risalah hatinya. Jujur Nahla malu kalau pernikahannya yang baru seumur jagung sudah harus pupus begitu saja. Nahla pulang dengan perasaan tak seminar biasanya. Sampai rumah, melakukan kegiatan seperti biasanya. Sibuk bersama Ica dan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. Ica, Mama boleh tanya enggak? Tanya Nahla mulai sadar akan sikap dingin suaminya selama ini. Iya Ma, boleh, tanya saja, jawab Ica tak masalah. Ica punya foto Mama Ica kandung enggak? Maksud Mama Nahla pengen tahu, pasti cantik ya kayak Ica. Banyak, di kamar Papa. Disimpan rapi, Ica nggak boleh mainin atau ngebukanya. Oh, emangnya disimpan di mana? Mama boleh kenalan dong, pengen tahu siapa yang udah melahirkan gadis kecil secantik Ica. Jangan, nanti kalau dibuka dimarahin Papa. Tolak gadis kecil itu jujur sekali. Emangnya ada di mana? Simpan di tempat jauh ya? Bukan Ma, sini Ica tunjukin, tapi jangan bilang-bilang sama Papa. Nanti Papa marah Ica takut. Oke sayang, ujar Nahla terpaksa kepo demi mencari tahu perasaan suaminya yang sesungguhnya. Karena Nahla mulai merasa Mas Hanan dekat dan lembut hanya saat butuh saja, selebihnya begitu dingin dan jutek. Seakan mereka bukan layaknya partner suami istri. Apakah selama ini pria itu menikahinya hanya untuk sebagai pengasuh? Atau bahkan sebagai tempat syahwatnya saja yang perlu disalurkan? Ya Tuhan, kenapa sakit ya? Batin Nahla menjerit. Ica menuntun ibunya yang ternyata menuju kamarnya. Perempuan yang belum genap 24 tahun itu mengekor hingga tepat di depan lemari yang bersebelahan dengan pakaian Hanan dan hampir tidak pernah dibuka sebelumnya. Dek. Hati Nahla mulai tidak nyaman saat putrinya menunjuk lemari yang bahkan sejak kedatangannya tidak pernah dijelaskan fungsinya. Hanya saja seperti terus dijaga suaminya. Ternyata di dalamnya menyimpan banyak kenangan yang mungkin tidak akan pernah terlupa. Di sini, tanya Nahla lembut. Ica mengangguk yakin. Mama boleh lihat, tanya perempuan itu lembut. Jangan, kata Papa jangan dibuka, nanti bikin Papa sedih, jawab Ica penurut sekali. Nahla pun mengangguk ngerti, paham tidak akan membukanya di depan Ica. Mungkin kapan hari di waktu yang tepat, karena dirinya sungguh penasaran dengan almarhum perempuan beruntung itu. Hingga dicintai suaminya begitu dalam. Seharusnya Nahla tidak boleh marah, apalagi cemburu. Mereka pernah disatukan dalam ikatan yang sah, dan dipisahkan karena maut. Pasti akan sangat-sangat sulit kenangan itu terhapus. Namun, ia menyayangkan akan sikapnya yang tidak bisa membawa diri, padahal sekarang jelas ada dirinya yang nyata. Setelah Ica keluar dari kamarnya, ibu dan anak itu kembali melakukan aktivitas sore seperti biasa. Nahla tidak mau kepikiran, tetapi tetap saja tidak bisa. Terlalu membuat hatinya penasaran. Sore hari seperti biasa, setelah menemani Ica, Nahla menyiapkan makan malam untuk keluarga. Namun, hingga lewat jam 8 Hanan belum juga pulang. Sebagai seorang istri Nahla mengkhawatirkannya. Hanya saja ia bingung untuk menanyakan kabar suaminya. Nahla berharap suaminya mengabari jika pulang terlambat.
Ica makan malam dulu ya, terus mama temani di kamar. Sepertinya papa hari ini lembur, ujar Nahla mendahului. Tetapi tidak untuk dirinya, barangkali suaminya itu di luar belum makan, jadi dirinya akan menunggu saja. Iya ma, jawab Ica patuh. Nahla juga menemani gadis kecilnya makan. Mama nggak makan, ini kan sudah malam, tanya Ica keheranan. Ica duluan nggak papa, mama nunggu papa pulang, jawab Nahla lembut. Usai menghabiskan isi piringnya, Nahla mengantar putrinya ke kamar. Baru setelah gadis kecil itu lelap Nahla keluar. Jarum jam pendek sudah menunjuk di angka 9 malam. Namun, suaminya juga belum pulang. Hanan tidak mengabari dan jelas itu membuat Nahla tak tenang menunggunya. Makanan di meja makan juga sudah berubah menjadi dingin, rasa lapar yang mendera menguap berganti rasa cemas. Akhirnya diputuskan untuk menghubunginya saja. Perempuan itu baru saja hendak mendial nomor ponsel suaminya ketika suara deru mobil terdengar memasuki halaman rumah. Hanan pulang, tiba di rumah tepat 9:30. Baru pulang mas, sambut Nahla langsung menghampiri suaminya di depan pintu dengan senyuman. Iya, maaf aku lembur. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Hanan terlihat lelah. Aku nungguin kamu mas, karena kamu nggak ngabarin. Tadi nggak sempat, maaf ya lain kali akan aku kabari bila pulang telat. Iya mas nggak apa-apa, yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. Mas sudah makan, biar aku panasin lagi ya karena sudah dingin. Tidak usah deh, aku sudah makan tadi di luar. Sekalian tadi ketemu klien jadi dijamu makan malam. Tolong siapkan ganti saja aku mau mandi, pinta Hanan yang langsung diangguki Nahla walau hatinya jujur agak kecewa. Kenapa tidak memberitahu? Padahal dirinya sampai belum makan hanya karena rela menunggunya. Kenapa tidak mengabari walau sibuk, seharusnya Nahla tidak harus capek-capek masak kalau pada akhirnya mubazir. Mendadak sedikit kesal. Astagfirullah, ini bukan salahnya, seharusnya aku bertanya lebih dulu menghubunginya kalau Mas Hanan terlalu sibuk, batin Nahla berpikir dengan pandangan berbeda. Berusaha menampik pikiran negatif yang mulai bersarang di otaknya meminta penjelasan. Nahla tidak ingin mengambil hati, dan memilih menyiapkan ganti untuk suaminya. Setelahnya membuatkan kopi panas kesukaannya. Mungkin memang dia saking sibuknya hati ini jadi tidak sempat mengabari. Itu gantinya mas, sama kopinya di meja, seru perempuan itu begitu suaminya keluar dari kamar mandi. Terima kasih, tadi Ica tidur jam berapa? Apa masih ngeluh sakit? Tanya Hanan sembari memakai pakaiannya. Setelah makan malam mas, tidak alhamdulillah, jawab Nahla jujur. Sibuk dengan buku di tangannya. Pria itu memakai pakaiannya, lalu beranjak menyambar kopi yang jelas masih mengepulkan asap. Capek banget hari ini, keluh Hanan sembari duduk di kursi kerja. Kalau capek langsung istirahat saja mas, ini juga sudah malam. Iya, sahut Hanan datar. Terlihat pria itu kembali menyeruput kopinya, sementara Nahla sendiri menempati ranjang lebih dulu. Tanpa sadar, perempuan itu tidur dalam keadaan lapar. Namun, ia kadung malas beranjak makan sendirian. Perempuan itu terlelap begitu saja. Pagi-pagi sekali Nahla terbangun, perutnya terasa begitu lapar. Bergegas ia ke dapur, salahnya sendiri yang semalam mengabaikan perutnya yang lapar. Dulu, Ibuk yang selalu mengingatkan dirinya apabila terlambat makan. Duh, kangen Ibuk, besok mampir ah, batin Nahla sembari membuat teh hangat. Beberapa potong biskuit yang ada lumayan mengganjal perutnya. Setelah mendapatkan cukup energi, perempuan itu baru beraktivitas seperti biasa. Saat kembali ke kamar, Hanan sudah bangun tengah mengerjakan fardu pagi ini. Ica sudah bangun, tanya pria itu usai salam. Belum sempat aku bangunin mas, aku mau mandi dulu, jawab Nahla berlalu. Perempuan itu menuju kamar mandi, sementara Hanan menuju kamar Ica. Pria itu membangunkan putrinya. Ayo bangun sayang, sudah pagi, sekolah kan. Papa, semalam pulang jam berapa? Kasihan mama nungguin papa sampai nggak makan, lapor Ica turun dari ranjang. Oh ya, papa pulang malam saat Ica sudah tidur. Ayo sekarang mandi, biar gantinya papa yang siapin. Ica beranjak ke kamar mandi, sejenak Hanan merasa bersalah dengan istrinya. Ia memang semalam makan di luar, tidak tahu juga kalau istrinya ternyata menunggu dirinya makan malam. Saat Hanan tengah menyiapkan ganti, Nahla masuk ke kamar Ica. Ica sudah bangun mas? Tanya perempuan itu lalu hendak beranjak. Sedikit menghindari interaksi yang tidak begitu penting,
Bukan apa-apa, hatinya hanya sedang sedikit malas, entahlah. Semalam kamu nungguin aku sampai nggak makan. Lain kali jangan begitu, makan saja dulu bila aku belum pulang, kata Hanan datar, pun tidak ada kata penyesalan dan meminta maaf, atau ini bentuk kepedulian mengenai klarifikasinya. Setidaknya mengabari lebih tepat. Iya mas, jawab Nahla dingin. Berlalu begitu saja dari kamar Ica. Sesungguhnya ia tidak ingin bersikap demikian, tetapi melihat perangai suaminya yang bertambah dingin saja, membuat Nahla seakan tidak dipedulikan. Ya Allah, kenapa aku baperan banget sih? Batin Nahla mulai bergejolak emosi ditambah rasa penasaran tentang lemari keramat yang belum ada waktu membukanya.